Dia bilang kayak gini sama gue. Saya mas sebenarnya nggak pernah kesusahan mas nyari cewek. Boleh juga nih kepedeannya. Tahu kenapa? Waktunya ada kan? Bukan. Dia owner tambang batu bara tuh. Anjing. Hai guys, balik lagi sama gue Yanuar Diliwang dari Menjadi Pria dengan sama gue Lele atau Levi. Oke. Balik lagi ke Menjadi Pria Podcast episode 4. Kali ini bahas apa nih? Katanya lu mau cerita. Mau cerita ya? Cerita-cerita. Kata kantor lu ada di sini dulu. Deket sini. Apa namanya kantornya? Kantor gue itu dulu namanya, boleh lah ya, setipe.com. Oh Setipe tuh ini ya, biro jodoh ya kalau nggak salah ya? Biro jodoh. Boleh ceritain dong Dil, lu kan waktu dulu di Setipe sebagai apa misalnya? Gue dulu di Setipe, title-nya ya, telepon, dating consultant. Gimana caranya lu bisa keterima di phone dating consultant? Jadi dulu pas gue baru lulus kuliah, iseng kan nyari kerjaan kan, ya. Tiba-tiba muncul itu ada di satu platformnya lah. Gue lupa dulu nama website-nya apa. Kayak Jobstreet gitu. Jobstreet gitulah. Muncul tuh. Deh, ini serius nih dalam hati gue. Dating consultant. Ini beneran cita-citaan nih. Coba gue liat deskripsinya kan. Bener, disuruh dengerin curhatan. Suruh ngasih dating advice. Terus gue, ini serius nih, coba gue daftar lah. By the way, lu berarti kan karena kita pernah dulu komunitas itu, berarti itu jadi CV lu? Iya, exactly. Jadi buat yang kalian kalau nonton episode pertama, gue udah cerita, gue sama Levi dulu ini pernah ikut komunitas pengembangan diri buat cowok, tapi cita-citaan juga ya, bahas cita-citaan. Curhatan sebenarnya, itu komunitas curhat sebenarnya kan. Tapi kan ngajarin kenalan. Iya benar. Ngajarin kenalan. Akhirnya kan itu segala macam diajarin semuanya lah. Makanya itu jadi CV lo di dating agency ini di Setipe. Terus ya udah gua apply, di telepon kan. Terus ya udah disuruh datang ke kantor, interview, gua ceritain. Ini dulu saya pas SMA udah pernah nih join komunitas kayak gini nih. Bisa lah ditanya ini itu segala macam. Masuklah gua. Oke, lu join ke sana. Ya, gue join ke sana. Terus berapa lama tuh kalau boleh tahu? Gak nyampe setahun. Karena gue waktu itu part time. Nggak tetap gitu ya? Nggak tetap part time, cuman kayak sehari tuh gue cuman diwajibin 4 jam doang kerjanya. Dulu. Tapi kalau gue mau full 8 jam bisa juga. Karena lu part time ya? Karena gue part time. Bayarannya boleh tahu nggak? Nah, bayarannya dulu nggak apa-apa lah ya, gue spill di sini ya. Udah lama kan itu? Per jam tuh kalau nggak salah 25.000. Terlepas ada yang curhat atau enggak? Iya, terlepas ada yang join dari klien kita apa enggak. Jadi job desk gue dulu kayak gini nih guys. Jadi bos gue bikin aplikasi dating apps. Ya kan orang daftar tuh. Kayak Tinder, kayak Bumble gitu? Ya, mirip-mirip lah. Kalau orang daftar, kita dapat data mereka dong. Dapat nama, nomor telepon, usia, segala macam. Nah, nomor teleponnya mereka, gue telepon. Itulah namanya phone dating consultant. Gue telepon tuh. Kalau gue bilang lu jualan juga ngaruh Pak? Iya, jadi kita paling depan. Posisi gue tuh yang sales paling depannya lah. Jadi misalnya nih, lu kliennya nih, lu join aplikasi itu. Daftar. Gue telepon nih. Halo, dengan Mas Levi Andika. Ya, benar. Ya. Perkenalkan Mas, saya Yanuar dari setipe.com. Mau konfirmasi aja, Mas Levi ini ikutan dating apps kita ya, Setipe.com ya? Iya, benar. Kenapa ya Mas ya? Udah berapa lama Mas? Gimana pengalamannya? 2 bulan nih. Ya saya belum dapat pacar nih, kenapa ya? Bukannya jelek apa gimana? Oh gitu. Oke Mas. Nah, by the way, karena Masnya udah cukup lama juga ya kan ya? 2 bulan join di sini. Kita ada nih sebenarnya nih layanan gratis buat Mas Levi-nya nih. Yaitu konsultasi gratis Mas, tapi harus datang langsung ke kantor. Gitu. Nah kalau Mas Levi, saya bikinin appointment-nya 3 hari dari sekarang gimana Mas? Jam 3 sore di kantor. Oke boleh Mas, itu berapa lama ya waktunya? Sejam sih kurang lebih sih, sejam sampai sejam setengah. Jadi nanti Mas Levi di sana bisa curhat nih, kira-kira kendalanya apa sih dalam nyari pasangan. Emangnya
ada tipe tertentu kah yang dicari kah? Ada. Nah, nanti kita bisa bantu di situ, Mas. Iya, Nah, kalau Mas Levi saya bikinin di sekarang hari apa ya? Hari Rabu ya sekarang ya? Berarti hari Jumat. Hari Jumat saya bikinin abis jam makan siang deh. Itu saya akan konsultasi dengan siapa, Mas ya? Oh, nanti pertama pas Mas datang sini bilang aja mau ketemu sama saya Januar. Nanti akan diarahin kok buat ketemu nanti ya. Saya bikin jam 3 sore hari Jumat ya Mas ya. Nanti sehari sebelumnya saya ngitin lagi. Siap. Info berikutnya saya email. kontak via WA ya. Oh, WA. Ya. Bukan email ya? Via WA. Sip. Udah beres, terus. Nah, tinggal tunggu si kliennya datang. Pas kliennya datang, jadi kan tadi kan gue dibayar 25.000 per jam. Kalau gue tadi satu nih udah dapet klien satu nih. Dapat nih, datang ke kantor. Enggak. Dapat ditelepon dulu dan mau bikin appointment. Gue dapet lagi. Oh, ekstra. Nyampe datang beneran ke kantor, gue dapet lagi. Oh, gitu. Oke. Jadi katakan gue kerja 8 jam lah ya. Gue full shift. 200.000. Dapat klien kayak tadi 10 misalnya. 10 itu kali 20 lagi 200.000 lagi ya kan. Jadi sehari dapat 400 tuh. Bisa dapat. Lumayan dong. Itu tahun masih belasan ya. 217. Iya. Terus kalau misalnya beneran datang ke kantor nih hari Rabunya dapat lagi 50.000. Jadi lumayan lah kalau secara penghasilan. Ya, tapi itu juga di kantor konsultasi bukan sama lu ya? Iya, ada yang lebih advance lagi. Oh. Berarti keterlibatan lu lumayan ini ya. Awal banget ya di. Iya, gue yang paling depan, yang frontlinernya lah. Ada cerita ini yang menarik nggak dia? Apa dia? Temennya ada dong. Boleh. Kalau yang boleh diceritain boleh. Apa? Jadi gini, ini nyambung sama video yang gue bikin di IG sih. Di IG gue bikin video kenapa zaman sekarang banyak cewek umur 30 tahunan ke atas itu masih single. Judulnya ini ya, lu clickbait lumayan ya? Clickbait dong. Iya, judulnya clickbait. Judulnya, kenapa zaman sekarang makin banyak perawan tua? Sebutannya perawan tua ya, tapi kita nggak pernah tahu ya aslinya gimana ya. Terus. Nah, kan kayak tadi nih, kantor gue itu khusus pengusaha-pengusaha yang orang-orang jabatannya tuh udah CEO lah. Asisten manajer gitu ya, atas lah ya? Tinggi-tinggi banget dah. Soalnya biaya join aja 12 juta cuy. Itu berapa periode masuknya? Setahun. Oh, jadi lu membership setahun 12 juta. Jadi sebulan sejuta. Tapi itu yang paling kecil. Paling murah. Yang paling murah. Nah, itulah tantangannya. Jadi kalau misalnya gue cerita yang lucu-lucu aja ya. Boleh. Lucu-lucu. Jadi ada cewek nih. Usia kayaknya udah 30-an lah. 30-an. Dia didaftarin ke situ sama orang tuanya. Orang tua yang daftarin. Orang tua yang daftarin. Ini ceweknya tipe cewek pekerja gitu. Enggak. Cewek lahir di keluarga kaya. Ya. Terus cewek-cewek K-pop gitu. Cewek-cewek K-pop. Yang biasanya melihara anabul tuh. Bisa jadi. Umumnya. Nah, tapi dia ini nyari cowoknya yang tipe-tipe idolnya dia. Korea-Koreaan. Ini sama tempat kerja gue yang lain belum mati, wah ini kayak susah nih. Berat untuk orang Indo. Kan masalahnya bukan masalah nyari cowok yang kayak idolnya itu, ya itu berat. Tapi ini dia dari penampilan gini ya, itu kan tadi kan gue kasih contoh cewek K-pop. Lo tau kan kalau otaku kayak gimana kan? Cowok ibu kayak gimana kan? Nah ini sorry itu saya ya, versi ceweknya dah. Berarti bawang? Gue nggak tahu sih karena gue nggak ketemu. Tapi ya bisa ya kebayangin ya kira-kira kayak apa ya. Lumayan nggak dandan lah ya. Ya gitulah pokoknya lah. Secara penampilan kurang dapat dikatakan menarik. Tapi itu juga bukan masalah yang gede. Bukan itu ternyata? Bukan itu ternyata. Uang nggak masalah dong, kan anak orang kaya. Iya. Apa lagi? Masalahnya adalah ekspektasinya dia. Kalau gue sih nyebutnya halunya dia ya. Dia pengen cowok yang levelnya segini. Tapi dianya belum sampai segitu. Dibilangin sama teman kerja gue. Iya sih mbak, kita kalau mau cowok yang nilainya 9, kita sendiri juga harus 9 dong mbak, ya kan?
you know, dia nangkapnya apaan? Apa? Iya sih ya, saya kan 9. Cowok-cowok lain kan belum ada yang senilai sama kayak saya ya. Pantes saya susah nyari cowoknya. Gong banget tuh. Itu dia konsultasi udah datang tuh? Udah berapa bulan join. Gila nggak? Akhirnya dilepas, di refund. Oh, dibalikin di refund. Full Atau enggak gue nggak tahu ya, tapi yang pasti di refund dah. Wah, itu PR sih. Kita kalau udah ketemu kalian kayak gitu, lepas aja deh. Karena ya kita jangan kan ngerubah orang ya, ngerubah diri sendiri aja susah ya. Nah, berarti itu. Ya maksud gua kenapa? Itu lucu sih kalau gua Nggak, maksud gua kebayangin. Anggaplah kenapa dia bisa berpikir kayak gitu? Nah, kalau kita membayangkan ya, kenapa dia bisa berpikir kayak gitu? Kenapa juga? Halu aja sih kalau menurut gua. Kalau gua mau ngomong jelek ya, kalau gua mau ngomong jelek ya halu aja, kurang punya refleksi diri, kurang value apa yang kurang pula gitu. Narsis mungkin. Tapi narsis bagus juga kan sebenarnya kan untuk ya tergantung seberapa narsis diri lo. Kalau sampai merugikan apa gimana? Sampai nggak ngeliat kenyataan ya rugi juga dong lo kan. Ya sebenarnya sih nggak merugikan ya, cuman ya rugi aja lu ya. Yeah. Karena lu nggak tahu. Kalau lo ngerasa diri lo nggak ada kekurangannya, maha sempurna, nggak ada perbaikan dong yang bisa lo lakuin. Oh iya, karena ya harus orang lain yang ngikutin standar lu gitu. Nah benar gitu kan. Kayak tadi dalam hati gue anjir, gue ketawa itu pas gue denger cerita kayak gitu tuh ngakak banget gue. Tipe-tipe princess gitu lah. Ya. Princess tapi bukan princess cantik juga. Kalau misalnya dia secara perawatan segala macam udah high class lah, ya nggak masalah lu ngomong kayak gitu ya. Iya, kalau emang dirinya udah high class mah ya nggak apa-apa, kita seneng, wah nih ada orang yang value banget nih, dijualnya gampang gitu istilahnya. Iya. Dikenalinnya gampang. Bukan dijual ya guys ya. Bukan human trafficking ya. Maksudnya diperkenalkan ke klien lainnya. Oh. Gitu, karena di kantor gua kan sistemnya membership. Yeah. Jadi pas kalau konsultasi tadi, sebenarnya kita tuh kita yang interview loh. Kita lagi nge-audisi loh. Oh. Pantas nggak sih lu join kita? Oh, I see. Bener-bener latar belakangnya dicek, pekerjaannya dicek, slip gajinya dicek. Kayak HRD ya, bener ya? HRD nyari jodoh ya? Kayak gitu. Kayak seru tuh ya. Bisa nggak ya kita bikin kayak, oh ini profiling orang, ini kita jadi nama dia aja gitu. Tapi ya resikonya lumayan tinggi ya, maksudnya tanggung jawabnya ya. Karena gue udah pengalaman ya kerja di situ ya. Challenge-nya paling gede adalah ini, cewek-cewek zaman sekarang kan udah pendidikan penghasilannya segala macam kan tinggi kan. Ibaratnya sekarang equality ya kan, kayak cowok. Cewek selalu ingin pacaran, punya hubungan sama cowok yang lebih tinggi. Nah, tapi kan yang segini kan jumlahnya belum tentu banyak juga kan? Nggak sebanyak itu. Ya kan? Dan yang mau sama mereka ini belum tentu ada. Belum tentu mau juga ya kan? Maksudnya yang ada di atas udah dikit tuh belum tentu ada yang mau. Exactly. Itu sebabnya kenapa zaman sekarang banyak perawan tua. Ya karena supply and demand ya. Supply and demand. Demand-nya sih gede, supply-nya dikit banget nih. Mau nggak yang equal? Yeah. Mau nggak? Gitu kan. Kalau yang equal, jadi gini nih. Cewek sekarang di sini. Yang lebih tinggi kan dikit nih. Yeah. Berarti mau nggak mau, mereka harus yang setara dong. Iya. Masalahnya mau nggak? Yeah. Ini mau nggak? Nah, kalaupun ini mau, emangnya ini mau? Belum tentu. Karena dua arah ya. Karena mereka yang ini nih, mereka dari untuk mencapai karir, pendidikan tinggi kan ngabarin apa? Waktu kan. Berarti ini walaupun equal, secara usia lebih tua. 30-an masih single. Iya, yang ini cowok-cowok di sini masih muda ya. Masih muda. Pilihnya lebih muda juga dong. Iya. Jadi selalu gitu ya. Tangganya selalu turun naik ya. Gak bisa equal, guys. Cara yang equal bukan berarti sama ya. Iya. Jadi pertukaran nilainya tuh beda. Ya, lifestyle mungkin. Kalau lo mau cowok sukses itu lebih pilihnya yang cewek nggak apa-apa nggak sukses amat, tapi muda, cantik gitu. Ya, yang nah, model-model. Wahai aduhai gitu. Gak usah model juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Wahai aduhai boleh.
Tapi itu cowok nyarinya tuh ya itu tadi kalau gue bilangnya masih muda, beauty, kecantikan, fertility. Oke, subur. Nah kalau lo sorry itu saya tapi ini emang biologi kan. Terus semakin tua semakin berkurang kalau cewek. Nah, karena kan cewek kan mensnya itu adalah mengurangi ada menopause lah segala macam lah. Mengurangi. Ya. Jadi kalau lo istilahnya ngejar karir, ngejar pendidikan segala macam, oke nilai lo tinggi secara profesional. Tapi secara kita ngejodohin lo, aduh susah deh, susah cuy. Ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Ya, balik lagi ke supply and demand. Ya. Gitu. Ada nggak solusinya? Ada. Ada nih buat cewek-cewek 30-an ke atas masih single, ada solusinya. Yang lagi nonton ini kah ya solusinya? Orang-orang yang lagi nonton ini kah? Gimana ya? Solusinya gua keep. Karena itu rahasia perusahaan. Tapi bisa ada. Bisa. Ntar gue bikin tau dong. Kasih tau lah. Oke, sih. Rahasia pribadi aja. Ntar DM aja kalau ada yang mau tahu juga ya. Bisa komen-komen aja. Jadi gitu sebenarnya buat cewek-cewek gua agak kasihan sih yang masih mengejar karir tapi belum ketemu pasangan hidupnya ya. Gue sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya sama cewek ngejar karir segala macam. Tapi ya itu tadi ada hal yang mesti dibayar. Oh iya, waktu dan di masa mudanya lah ya otomatis. Itu gue pernah nih ketemunya. Gue cerita lagi nih klien gue ya. Klien. Okay. Karena gue cewek CEO kalau nggak salah deh. Pokoknya dia posisinya di perusahaan tinggi banget deh. Baru pertama kali pacaran umur berapa? Tebak. 37 baru pertama kali pacaran. Dan you know what? Itu jauh sih. You know what? Meninggal pacarnya. Ya Allah. Anjir. Baru pertama kali pacaran, umur 37, pacaran meninggal. Cowoknya ini umur berapa kalau tahu? Gua nggak tahu. Okay. Meninggal. Terus? Nah, pas gua telepon itu tuh, dia sekarang umurnya udah berapa? 40. Okay. Jadi 3 tahun setelah cowoknya meninggal, itu dia tetap jomblo. Masih single. Tetap jomblo. Umur 40 gue telepon kan. You know what lah? Pas dia datang ke kantor, dia curhat 3 jam. Anjir. Tisu box, 1 box. Habis cuy. Anjir nangis, berceceran. Demi Tuhan ya. Ini buat pembelajaran kalian aja nih, pengalaman klien gue. Karir mah, aduh, gila dah, ampun-ampunan. Dia tinggi lah. Tinggi banget. Paling atas. Iya, tinggi banget. Cuman kehidupan pribadinya kayak gitu. Sedih cuy. Sedih. Kasihan banget lah. Ya gue mau kasihan, cuman dia CEO, gimana? Nah kan makanya itu, gue bilang itu semua ada harga yang harus dibayar. Benar. Nah buat kalian cewek-cewek yang nonton nih, jadikanlah bahan pemikiran. Ya, jadi bahan pertimbangan juga ya. Itu gue, kayak gue bilang tadi, gue sama sekali gak ada masalah. Itu gue salut dong sama tadi si bener. Ya kan, gila. Karir ya nggak. Sekarang gini cowok aja belum belum sampai kan? Sampai bener. Iya, kagum semua kagum. Secara profesional. Cuman secara personal kasihan. Gila lo, kasihan banget anjir, gila. Mungkin yang ya kalau misalnya ya ibaratnya lo cuman kerjaan yang masih UMR gitu, tapi lo punya keluarga pasangan ya balance aja gitu. Iya, balance kan. Mungkin lo kan jauh lebih bahagia. Mungkin. Nggak, karirnya ya oke mungkin dulu nggak setinggi itu, tapi secara kehidupan personal lu ada semua. Ya, supportive, keluarga, lingkungan segala macam ya berat ya. Emang harus ada yang dibayar ya. Bener nggak? Timpang banget ya, kanan banget, kiri banget gitu, nggak bagus juga ya. So, dia pas dia ketemu gua tuh, rasa terima kasihnya, mukanya tuh ekspresi mukanya tuh kayak seakan mau ngomong makasih banget ya Mas ya, saya dimasukin ke sini. Makasih banget udah ngeliat ceritanya gitu ya. Iya, dia tuh kayak jadi solusinya dia tuh anjir. Aduh, kacau deh, kasihan banget. Tapi sekarang akhirnya gimana dia? Nah, gue nggak tahu karena pas akhirnya dia join, gue udah resign. Udah lepas. Gue pikir lo masih kontak-kontakan secara personal untuk. Kalau gue pribadi sebenarnya, gue nggak kontak klien di luar jam kerja itu nggak boleh. Etika aja ya? Etika. Yang boleh adalah klien kontak gue. Baru gue layani. Berarti lu nggak mungkin follow up ya? Tapi kalau klien yang follow up ke lu bisa? Bisa. Gue follow up cuma kalau pas lagi jam kerja aja. Oh ya, ngerti. Secara etika dan ya scope of work aja ya, SOW. Kalau misalnya ada nggak pengalaman yang success story deh? Success story pas zaman gue ya? Ya. Atau
Ya terlepas itu masih di kantor itu atau enggak ya, yang lu ada cerita story. Oh. Mungkin sampai nikah sih gue nggak tahu ya. Tapi pernah ada cerita kayak gini nih. ya sampai tanggung jawab lu beres aja lah. Untuk iya. permasalahan ini beres masalahnya. Jadi kalau di kantor gua sukses itu kerjaan kita selesai adalah ketika si cewek sama si cowok memutuskan untuk Dating. oke deh kita coba jalanin. Oke. Nah itu ada tuh pas gue dulu kerja di situ. Berarti udah deal gitu. Nah, Udah deal. sukses tuh berarti tuh. Boleh tahu nggak Sukses. ceritanya? Nah. Jadi ada cewek, ini klien teman gua sih. Oke. Cewek kalau nggak salah dokter kalau nggak salah. Pokoknya secara karir sukses dijodohin sama cowok pengusaha. Oke. Jadi pengusahanya apa? Boleh tahu nggak? Atau lo nggak tahu? Gua nggak tahu. Pokoknya cowoknya pengusaha, Wira swasta. ceweknya Dokter. dokter kalau nggak salah atau wanita karir deh. Pokoknya bagus deh ini ya. Sama-sama value. You know what? Dating pertama kan kita yang nge-set tuh tempatnya di mana, kita yang range. Udah kita range nih di restoran, di mall ini, di restoran ini, jam segini. Ketemu nggak? Ketemu di Real tuh. kan. You know what? Si cowoknya makanan belum datang. Jadi kan biasanya ngobrol dulu kan. Makanan belum datang. Si cowok ngajak si cewek, kita pindah aja yuk, makan aja yuk. Diajak ke ini pecel lele kaki 5 di depan mallnya. Oh, oke, entar. Berarti tempat dia range itu dari kita. Lu, udah dibeliin makanan segala macam, udah ready. Jadi lu intinya udahlah, lu ngobrol aja. Gitu. Iya, ngobrol aja. Nah, pas udah di situ udah ketemu si cowoknya ngajak pindah tempat. Oke, terus Karena kenapa? Tujuannya si cowoknya mau ngetes cewek. iya bisa dipahami. Ya udah jadi sih kita kan kalau misalnya ada klien udah kita range date-nya. Misalnya kita range malam Minggu. Biasanya hari Senin kita telepon tuh. Oh, gimana kemarin datingnya? Ya udah curhat ke cewek. Makanya kita tahu tuh ada cerita gitu tuh. Oh, oke. Jadi ceritanya masuknya dari ceweknya. Nah, terus ya udah kita ketawakan lah. Oh, jadi kayak gini bla bla bla. Terus kayak 2 minggu kemudian kita telepon lagi. Kita follow up lagi. Maksudnya setelah kita range mereka sendiri setelah kita lepas inisiatif enggak gitu kan. Nah, inisiatif tuh kira tuh. Jadi akhirnya setelah kayak 2-3 minggu deh setelah dating itu akhirnya udah mereka mutusin tuh. Ya udah kenalan dulu aja deh. Jadi kayak nggak langsung pacaran tapi jalan. Oh. Menarik. Tapi ceweknya merasa itu suatu tes nggak? Ngerasa lah. Iya dia kayak ya aku gimana udah diajakin masa nggak mau, ya udah. Enggak, maksudnya kan kalau cewek kan biasanya udah dandan, udah rapi, makan resto terus dites. Gue nggak tahu sih tapi harusnya ngerasa ya. Iya, maksudnya gue nggak tahu ya. Ya kan kita sama-sama cowok ya, kadang-kadang kan kita juga ngajak suatu tempat sebenarnya ya somehow some way ada tesnya, ada somehow some way pengen impress. Iya, kayak gitu kan. Ya kebetulan si cowok yang tadi kan emang ngajakin ke bawah gitu, bukan ngajakin yang ke atas yang lebih tinggi lagi. Iya, ada yang kayak gitu kan, cara-cara orang itu kan beda kan. Gue pernah dapet klien kayak gini nih. Kan gue kan tadi udah jelasin ya sistemnya. Gue telepon dulu, baru gue udah ke kantor. Nah pernah ada kejadian bawa bapak. Cowok. Waduh, dandanannya hancur banget. Hancur tuh dalam artian keren atau jeleknya. Wibu-wibu? Enggak sih. Bukan, beda ya? Iya, tahu-tahu kantoran gitu, kerja kantorannya ya? Aduh, jelek banget dah. Pokoknya dah, mending kalau kerja kantoran, kemeja kayak gini, kagak cuy. Kaosan. Iya, berantakan deh pokoknya deh, jelek banget. Bau nggak? Enggak sih. Tapi nggak harum juga. Iya, netral aja. Datang ke kantor. Karena gue nggak tahu gimana ceritanya. Biasanya pintu kantor kita yang ketutup itu tuh kebuka hari itu. Oh. Jadi si cowok itu tinggal nyelonong. Terus dia ngeliatin kan, di kantor kita kan ada yang foto-foto yang udah sukses story-nya nih. Dia ngeliatin gitu. Terus kita yang dari back office kan ngeliat dong, di CCTV kan kelihatan dong. Ini siapa nih ya kan toto masuk. Udah berantakan banget jalan-jalannya. Yang disuruh nyamperin itu cowok gua. Oke. Januar kamu aja, Januar yang samperin. Gua samperin lah ya kan. Selamat siang Bapak, ada bisa dibantu gitu kan. Terus dia cuma gini ya, lihat-lihat gitu kan. Ini yang udah berhasil lah gitu. Kata dia. Iya Pak, Bapak di sini mau daftar kah? Gitu kan.
iya nih dia bilang gitu kan. Ya udahlah, karena gue tahu teman-teman gue nggak ada yang mau handle dia, gue yang handle akhirnya kan. Ya. Gue ajak ke ruang konsultasinya. You know what? Dia bilang kayak gini sama gue. Saya mas sebenarnya nggak pernah kesusahan mas nyari cewek. Boleh juga nih kepedeannya. Tahu kenapa? Waktunya ada kan? Kuat. Dia owner tambang batu bara tuh. Anjing. Duitnya mah berlimpah ruah. Pokoknya nggak ada serinya lah. Saya mah nggak pernah kesusahan mas nyari cewek. Terus masalahnya cewek yang mau sama saya itu mau cuma karena duitnya doang. Makanya saya sengaja mas dandan kayak gini. Sengaja saya berantakin buat minta cewek. Oke. Pas gue bilang kayak gitu ke temen-temen gue. Kena lu semua ya. Owner tambang batu bara nih, lu mau ambil gak? Ya langsung diambil lah, gila. Langsung kita daftarin. Gila. Ada follow up-nya ya? Apa? Itu temen gue yang udah nge-follow up gue gak tahu cerita lanjutan gimana. Cuman ya gue ini aja kayak anjir. Ya. Tapi ya nggak bisa lo ngejudge orang baik penampilan ya. Iya nggak bisa cuy. Karena seringkali ya lu tau Borsadino lah. Iya udahlah itu mah udah legend. Udah level segini mau dandan kayak apa suka-suka dia kan. Iya. Tapi ya kalau kita belum sampai level segitu belum bisa ya. Lo harus penampilan lu bagusin dulu lah. Nah itu kayaknya bisa jadi materi sendiri tuh ya. Bisa. Kita akan bahas itu nggak ya penampilan? Mungkin. Tapi mungkin nggak kayak gini formatnya, kita jalan-jalan kali. Iya. Next kita bahas apa ya? Next nanti lihat aja lah. Belum ngetek soalnya. Belum kepikiran ya, kita belum kepikiran nanti mau bahas apa. Tapi intinya kalau lu ada apapun yang mau diceritain, boleh komen aja ke Instagramnya Menjadi Pria. Langsung atau mau komen, share, likes biar video makin rame, kasih tahu ke teman-teman lu semua. Lu punya kritik, masukan, boleh DM gue di Instagram, boleh tulis di komen. Kalau misalnya lu ada juga nih topik nih, Bang, bahas ini dong, Bang. Ya, boleh. Nah, boleh tulis aja. Nanti kita bahas. Yang pasti share podcast ini ke teman-teman lo. Biar lu nggak pintar sendirian, oke? Siap. Kita ketemu lagi di video selanjutnya apa? Jadilah pria berkualitas. Oke.